Bapa di surga, mohon berkati kami dengan firman-Mu, agar setiap kami boleh mengerti dan hidup kami dicerahkan, mengalami transformasi, sehingga setiap kami boleh mengerti dengan benar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, berkati program ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada pagi ini adalah Kanaan surgawi. Hal ini sangat-sangat jarang dibahas pada dekade-dekade belakangan ini. Mengapa? Padahal ini yang jauh lebih penting dibanding berkat yang dimaksud oleh banyak orang. Banyak orang tenggelam dalam berkat yang jenisnya berkat jasmani, berkat materi, soal harta dunia. Tapi lupa inti daripada kekristenan. Lupa dari inti daripada janji Tuhan. Itu terbukti ketika seseorang butuh sesuatu, dia klaim janji Tuhan. Misalnya butuh tas, butuh apa lagi ya, butuh jodoh, butuh macam-macam. Ketahuan bahwa pikiran seseorang itu tujuannya ke sana gitu. Pengertiannya kelihatan dari cara bicara, cara berdoanya, cara bagaimana mereka hidup. Ya. Makanya siang ini harus menjadi suatu momen pencerahan buat kita semua. Sebab firman Tuhan yang disampaikan dengan benar sangat berkuasa mengubah kita semua. Sangat berkuasa menyelamatkan kita semua. Alkitab berkata, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Oke, kita baca dahulu kisah awal daripada janji Tuhan itu sebenarnya apa sih? Kok hari ini diartikan tas, rumah, jodoh, dan sebagainya. Coba kita baca ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Saya samarikan saja. Yang pertama, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, ada suatu negeri yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ini awal mulanya. Itu ada di Kejadian 12 ayat 7. Dicatat ya, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah baca satu persatu, karena panjang nanti nggak selesai. Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 15, Kejadian 15 ayat 7, dan ayat 18, Kejadian 17 ayat 8. Yaitu Allah berjanji akan memberikan negeri, suatu negeri kepada keturunan Abraham. Yang dimaksud negeri ini tentu negeri di bumi, yang sekarang kita kenal dengan Israel. Itu poin yang pertama, janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada Abraham dan keturunannya, bukan kepada kita. Kita tidak memiliki tanah Israel. Yang memiliki tanah Israel adalah Israel. Ya, ini harus tajam pengertiannya. Poin kedua, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Artinya, Allah akan menjadikan keturunan Abraham jumlahnya sangat banyak. Ya. Itu ada di Kejadian 13 ayat 15. Kemudian Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 17 ayat 2 dan 6. Dan Kejadian 22 ayat 17. Itu janji kedua. Kalau tadi janji suatu negeri, yang kedua ini keturunanmu akan sangat banyak. Digambarkan seperti debu tanah banyak. Dalam kesempatan lain,
digambarkan seperti bintang-bintang di langit. Gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa, gaya bahasa figuratif tentunya. Jadi artinya sangat banyak. Sebab Israel zaman sekarang hanya berapa juta penduduknya. Sedangkan bintang di langit miliaran. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh letterless. Harus mengerti konteksnya, maksudnya. Ya. Poin yang ketiga, nah ini yang paling penting. Dari janji Allah kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Hari ini nama Abraham sangat masyhur. Bahkan kalau orang mau tahu Allah mana yang benar, orang menyebutnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi masyhur. Menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa Israel. Nah, lanjutannya. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini luar biasa ini. Aku akan memberkati, nah ini perhatikan baik-baik nih Bapak Ibu. Ini berlaku sampai sekarang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini satu janji Tuhan. Jadi, ini bukan karena Abraham baik orangnya atau sempurna, belum. Tapi Tuhan berjanji, mengapa? Karena Tuhan punya rencana keselamatan umat manusia melalui Abraham. Tepatnya Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, dan seterusnya, silsilahnya. Nah, Tuhan sangat membela proyeknya Tuhan. Abraham dipakai Tuhan untuk jalur keselamatan, sehingga Tuhan akan membela habis-habisan. Aku akan memberkati kamu, orang-orang yang memberkati kamu. Jadi, Tuhan akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Abraham. Kalau zaman sekarang, konteksnya, Tuhan akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang ada di jalur keselamatan Tuhan. Ada di pekerjaan Tuhan. Ada dalam proyek Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang yang ada di jalurnya Tuhan, Tuhan akan berbuat baik kepada orang itu. Tuhan nggak mau berhutang. Gitu ya. Sayangnya tidak semua orang yang bicara Injil atau khotbah orang benar. Nah, makanya seringkali ayat jangan menjamah biji mata Tuhan dipakai sembarangan. Padahal tidak semua orang biji mata Tuhan. Bahkan kalau jabatan seseorang pendeta belum tentu biji mata Tuhan. Kalau ia khotbahnya nggak benar, ada maksud tertentu, ada modusnya, ia bukan biji mata Tuhan. Nggak bakalan dibela Tuhan. Bahkan jemaat biasa, kalau dia tulus melayani Tuhan, ia pasti dibela Tuhan. Ada amin ya semua ya? Itulah sebabnya kita semua harus jadi orang benar. Melayani Tuhan itu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Bisa dipercaya banyak orang. Tidak akal-akalan, tidak licik, tidak ada modusnya. Tulus saja. Amin ya. Tuhan ada di pihak kita itu udah melebihi semua harta yang ada di dunia ini. Nah, ini adalah janji Tuhan. Bahwa semua orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, termasuk itu, akan diberkati Tuhan juga. Tapi ingat, pekerjaan Tuhan bukan hanya gereja. Gereja belum tentu benar. Pilihlah gereja yang benar. Ya, oke. Nah, di berikutnya, belum selesai tadi kalimatnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, olehmu, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, apa itu berkat yang dimaksud? Banyak orang tidak mengerti ketika khotbah, berkat Abraham. Nanti omset bisnisku 100 kali lipat, ngawur begitu.
Banyak orang ngawur, nggak baca Alkitab. Hari ini benar-benar menyedihkan. Apalagi di zaman sosial media ini, banyak orang ngawur ngomongnya gitu, diaminkan oleh banyak orang. Makanya tidak ada berkat. Orang boleh kaya, tapi kekayaannya belum tentu berkat. Ingat baik-baik itu. Kekayaan dunia belum tentu berkat. Bisa berkat, bisa bukan. Jadi jangan kalau kaya lalu aku diberkati. Bukan. Yang dimaksud berkat bukan hanya kekayaan duniawi. Ya, oke. Jadi olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Nanti 2000 tahun kemudian Tuhan Yesus berkata begini. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Rupanya berkat yang dimaksud oleh janji ini adalah Mesias akan lahir melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Sampai kepada Tuhan Yesus. Itulah janji Tuhan. Jangan diubah-ubah. Aku klaim janjinya mau beli tas. Beli tas, beli aja, nggak usah klaim-klaiman. Jangan pakai nama Tuhan sembarangan. Jangan gampang pakai nama Tuhan untuk hal-hal yang remeh, yang tidak ada artinya. Itu Tuhan akan memandang bersalah orang itu. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Itu dengan sia-sia itu, untuk kepentingan diri sendiri soalnya. Ya, oke. Itu adalah perjanjian lama. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian harus mengerti bahwa perjanjian lama itu dilanjutkan menjadi perjanjian baru. Jadi yang paling penting perjanjian baru. Disitulah Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit dan mengajarkan kebenaran yang 100%. Ya. Ada amin semua ya. Nah, kita baca Ibrani 10 ayat 1. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Ada yang bisa bantu saya baca? Silakan. Ibrani pasal 10 ayatnya yang pertama. Ya, silakan. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu tidak bisa menyempurnakan. Itu maksudnya. Mengapa? Karena itu hanya bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Makanya kalau kita belajar jangan cuma perjanjian lama. Banyak orang ngajarnya cuma perjanjian lama. Salah pasti. Itu ibarat pohon jadi bonsai semua jemaat Tuhan. Habis perjanjian lama melulu. Yang diomongin, kok akan jadi kepala, bukan ekor. Itu bukan pengkhotbah itu. Itu motivator. Kok akan jadi kepala? Kapan jadi kepalanya? Banyak orang Kristen jadi pegawai biasa. Memangnya mereka nggak diberkati? Berkat itu bukan soal itu. Banyak orang salah ya. Kok akan jadi kepala, bukan ekor. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke kamu, ke rekeningmu. Ngawur-ngawur begitu. Kalau kau kasih persepuluhan, tingkap langit dibuka, ngawur-ngawur begitu. Konteksnya nggak diperhatikan, Alkitab bilang apa. Makanya banyak orang nggak diberkati sebenarnya hidupnya. Dari dulu begitu-begitu aja. Imannya ya begitu itu. Dikit-dikit klaim janjinya. Kalau ada ujian datang dalam hidupnya, frustasi. Kalau diajar agak keras dikit, nggak mau Pak, aku mau nyaman-nyaman saja. Yang begitu, jadi anak-anak imannya, nggak dewasa. Ya, padahal kita berkata, kamu harus seperti anak kecil ini. Artinya apa? Mau belajar, bukan kekanak-kanaan, mau belajar maksudnya. Ya, Alkitab itu menjelaskan loh, perjanjian lama itu sudah usang, yang baru sudah tiba, yang lama nggak bisa menyempurnakan. Taurat dan kitab para nabi nggak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan Sang Mesias, Tuhan sendiri.
Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi, Bapak Ibu sudah mengerti ya, perjanjian baru itulah inti daripada keselamatan. Perhatikan baik-baik. Kalau gereja Bapak Ibu setiap tahun misinya diambil dari perjanjian lama, itu dia cirinya, gereja yang nggak benar. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau gereja Bapak Ibu, misi visinya diambil dari perjanjian lama terus, dari tahun ke tahun, nggak curiga, Bapak Ibu. Kenapa ya? Gitu. Something wrong itu sebenarnya, di balik itu. Cuma dibungkus halus saja, Bapak Ibu nggak ngerti. Bapak Ibu dibohongin sebenarnya. Saya serius nih. Saya tidak menyerang siapapun. Visi misi itu perjanjian baru. Tuhan Yesus. Amin ya semua ya. Masa zaman sekarang aku merindukan negeri yang penuh madu dan susunya. Nah, itu sudah lewat. Israel dibombardir dengan roket 4.000-an lebih roket. Tapi Israel punya teknologi Iron Dome. Nggak masuk, cuma masuk sebagian. Korbannya ada juga sih. Ya, bukan negeri yang penuh madu dan susunya lagi konteks hari ini. Nah, jadi saya singkat saja ya Bapak Ibu ya, karena waktunya kan terbatas. Di YouTube banyak sekali khotbah-khotbah saya tentang hal ini. Sekarang begini, kalau perjanjian lama, ya orang-orang Israel itu merindukan tanah perjanjian, yaitu Kanaan di bumi, yaitu tanah Israel. Itu ya. Kalau perjanjian baru, kita nggak merindukan Israel sebagai tanah air kita, nggak. Jangan salah loh. Banyak orang Kristen itu pengen jadi orang Israel. Salah. Kita orang Indonesia, bukan orang Israel. Nggak perlu jadi orang Israel. Aduh. Tapi kita anak Allah yang maha tinggi. Amin ya. Iya. Kalau kalau orang Yahudi zaman dulu ya menganggap kita itu orang kafir. Istilahnya goyim. Mereka umat pilihan. Kita dianggap orang luar oleh mereka. Tapi goyim atau kafir ini lebih beruntung daripada mereka. Mengapa? Karena ditebus langsung oleh Sang Mesias. Mereka bahkan sebagian menolak Sang Mesias. Kita yang goyim dikasihi oleh Sang Mesias. Dari anak dunia dijadikan anak surgawi. Mantap. Jadi bedanya itu, perjanjian lama tujuannya Kanaan di bumi. Perjanjian lama, perjanjian baru tujuannya tanah perjanjiannya adalah Kanaan di surga. Ya. Apa itu? Langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan di bumi ini. Kenapa? Bumi ini akan jadi lautan api, jadi neraka. Jadi termasuk tanah Israel akan jadi neraka, hancur, jadi Gehenna. Jadi nggak boleh salah mengerti ini. Kalau dalam perjanjian lama, kan dikatakan negeri yang penuh madu dan susunya tuh. Maksudnya apa? Maksudnya kemakmuran jasmani. Nah, kalau perjanjian baru, negeri yang kita tuju itu, langit baru, bumi baru itu, negeri yang penuh dengan di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat Tuhan sendiri. Jadi kita akan hidup bersama Tuhan di sana, di kerajaan surga. Itu maksudnya. Ya. Kalau di perjanjian lama seringkali berkat itu diartikan berkat jasmani, memang. Oh, kalau punya hak kesulungan itu dapat warisan 2 kali, gitu. Ya. Oh, kalau diberkati itu punya anak banyak. Itu perjanjian lama itu, betul. Oh, kalau dikutuk itu sakit, nggak punya anak dan sebagainya. Itu model perjanjian lama itu. Ya. Nggak punya jodoh, nah itu model perjanjian lama, kutuk. Kalau sakit kesembuhan jasmani, nah itu model perjanjian lama. Model perjanjian baru bukan berarti itu tidak ada, ya. Tapi perjanjian baru beda. Kalaupun tidak kaya, tidak masalah. Memang Tuhan tidak pernah janji supaya kita kaya raya di bumi, tidak.
Yang dimaksud berkat di Perjanjian Baru ditekankan lebih berkat rohani. Ini bukan berarti lalu kita miskin aja kalau gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya yang utama adalah berkat rohani. Apa itu? Keselamatan jiwa. Apa itu? Kesembuhan dari kesesatan. Bapak Ibu, saya pernah khotbahkan nggak ya? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Kesesatan. Bukan sembuh dari nggak punya jodoh, sembuh dari sakit kanker, sembuh dari sakit-sakit yang perjanjian lama itu. Bukan. Ayat itu bicara soal kesembuhan dari kesesatan. Itu tekanan perjanjian baru. Makanya perjanjian baru jauh lebih sempurna. Makanya kalau Bapak Ibu diajar perjanjian lama terus gitu, nanti jadi bonsai beneran. Harus lihat perjanjian baru. Perjanjian lama itu modelnya itu liturgi. Di bait Allah yang bentuknya gedung, lalu korban bakaran, lalu persepuluhan, dan sebagainya. Itu liturgi banget. Doa-doanya dihafal, dan sebagainya. Kalau perjanjian baru, bukan liturgi, batiniah. Kita ibadah tidak harus di gereja. Online ini ibadah ini. Mendengar firman Tuhan. Nah, perjanjian baru begitu. Kalau perjanjian lama enggak. Harus di bait Allah. Itu sebabnya hari ini nggak ada bait Allah, mereka menangis di tembok ratapan supaya suatu hari datang Mesias membangun kembali kerajaan di Yerusalem. Kalau orang Kristen itu mau dibangun atau tidak nggak penting. Sebab kalau itu pun dibangun nggak ada efeknya buat kita. Masa mau korban bakaran menghina Tuhan Yesus itu? Korban hanya sekali di kayu salib untuk selamanya. Makanya kalau orang Kristen ribut pembangunan bait Allah ketiga, ia tidak mengerti kebenaran. Ia tanpa sadar sedang menghina Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib sudah selesai. Gak perlu itu bait Allah, gedung itu. Yang perlu adalah tubuhmu bait Allah. Oleh sebab itu kamu harus hidup kudus. Sebab Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Nah, kan begitu. Itu perjanjian baru. Jadi kalau dulu bait Allah itu di Yerusalem, bentuknya fisik. Hari ini semua tubuh kita adalah bait Allah. Katakan amin. Tubuh kita bait Allah. Amin. Ya. Tubuh kita bait Allah, roh Allah tinggal dalam diri kita. Artinya apa? Ruang Maha Kudus adalah tubuh kita hari ini. Tuhan Yesus adalah imam besarnya, kita adalah para imam di bait Allah. Itulah sebabnya kita semua imam, imamat yang rajani. Harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu maksudnya itu, ya. Oke. Jadi kalau dulu perjanjian lama itu persembahannya itu macam-macam. Khususnya persepuluhan, itu model perjanjian lama. Model perjanjian baru, seluruh milik kita itu milik Tuhan. Memangnya Tuhan punya saham 10% cuman dalam hidup kita. Itu salah loh itu, ngajarin itu. Makanya kalau kita ngasih 10% sebagai persepuluhan, yang 90% tetap milik Tuhan, ingat baik-baik itu. Harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang modelnya gini, bayar 10% ke gereja lalu udah bayar aku pokoknya. Tuhan aku udah bayar ya, pajaknya udah aku bayar. Seolah-olah pajak lagi. Yang 90% asik, aku mau belanja ini belanja itu, suka-suka sendiri. Itu salah loh itu. Makanya perjanjian baru sempurna. Segenap hidupmu milik Tuhan. Harus kau persembahkan bagi Tuhan. Nggak boleh hidupmu dipakai untuk proyeknya setan. Atau proyeknya orang lain. Atau proyek diri sendiri. Mikirin diri sendiri. Nggak boleh. Kalau kita benar-benar anak Allah, seluruh hidup kita untuk kemuliaan Dia. Amin. Kita berumah tangga untuk kemuliaan Tuhan. Mendidik anak yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Bisnis yang benar, sukses untuk Tuhan juga. Semuanya untuk Tuhan. Itu. Baru itu benar. Makanya jangan berhenti di perjanjian lama. Kalau dahulu perjanjian lama, umat pilihan itu hanya Israel. Kita dianggap orang kafir. Hari ini, kitalah umat pilihan. Amin ya. Siap, dari mana kita tahu? Tuhan Yesus yang berkata langsung kepada orang-orang itu. Orang-orang itu gini, aku kan anak Abraham.
Tuhan Yesus berkata apa? Anak Abraham adalah orang yang melakukan kehendak Dia. Yahudi asli adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Umat pilihan yang benar adalah umat yang melakukan kehendak Tuhan. Itu umat pilihan perjanjian baru. Ya. Oke. Jadi anak-anak Abraham, Israel dulu secara fisik, secara genetik. Kalau sekarang bukan keturunan, tapi sekarang karena melakukan kehendak Tuhan. Itulah Israel sejati, Israel rohani. Amin ya semua ya. Nah, makanya ya, Kanaan surgawi, langit baru, bumi baru, itulah tujuan kita. Banyak orang salah mengerti, ngomong kok surga melulu sih Pak, gitu. Loh ya iyalah, kau mau ke neraka apa? Kita itu ngomong surga, tapi sementara itu kita hidup di bumi, kita persiapan yang benar sebelum ke surga. Banyak orang nggak mempersiapkan diri baik-baik. Hidup suka-suka sendiri. Hidup dalam dosa. Salah itu. Hidup itu harus kudus dalam segala hal. Bertanggung jawab, kerja keras, belajar, bisa dipercaya, jadi berkat bagi sekeliling kita. Baru itu Tuhan begini, malaikat tepuk tangan. Banyak orang salah mengerti, malaikat tepuk tangan kalau orang dibaptis. Enggak, dibaptis gara-gara mau nikah, bukan karena tobat. Kan banyak yang begitu. Pak, saya mau dibaptis, kenapa? Iya, soalnya mau nikah, Pak. Iya, baptis mau nikah lagi. Aduh, lucu orang-orang ini. Ya, tapi nggak apa-apa sih, mau nikah baptis, tapi bertobat beneran. Nggak boleh asal syarat. Ya, mengapa sih harus ada langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi itu? Karena bumi yang sekarang ini dan langit yang sekarang ini akan terbakar habis oleh api. Makanya Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru buat kita semua. Makanya surga itu fisik. Karena tubuh kita nanti dibangkitkan secara fisik, bukannya roh, bukannya seperti Casper ngayang, melayang gitu. Bukan, kita dibangkitkan beneran hidup lagi. Sebab Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Alkitab itu sebenarnya jelas sih kalau dibaca lengkap. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan Alkitab, coba ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik nih. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa tujuannya menciptakan langit dan bumi? Supaya manusia ditempatkan di situ. Supaya manusia menjadi penguasa di bumi segala isinya. Sampai kapan? Selama-lamanya nggak bisa mati manusia. Jadi sebenarnya bumi yang sekarang ini sebelum jatuh dalam dosa itu surganya manusia rencananya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, bumi dikutuk Tuhan. Makanya bumi nanti akan jadi lautan api. Nah, makanya disediakan penggantinya, bumi yang baru. Ya, Alkitab kita luar biasa, diawali dengan Kejadian 1 ayat 1, penciptaan langit dan bumi. Lalu manusia jatuh dalam dosa, langit dan bumi yang sekarang ini tidak akan kekal. Nah, lalu zamannya Yesaya. Jadi setelah kitab Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, lalu berketurunan dan seterusnya, zamannya Yesaya. 700, kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 65 ayat 17, tolong dibaca. Yesaya pasal 65 ayat 17. Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-17. Ya. Yesaya 65 ayat 17 ya, Pak. Ya. Oke. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya.
Jadi ketika zamannya Yesaya, Tuhan sedang menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti penciptaan di kisah Kejadian, diciptakan lagi di suatu tempat, kita tidak tahu. Lalu di zamannya Tuhan Yesus, Rasul Petrus menulis begini, 2 Petrus 3 ayat 13. Silakan dibaca. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Ya, di mana terdapat kebenaran. ya. Hebat ya. Di zamannya Tuhan Yesus, sebenarnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran, bukan madu dan susu lagi. Udah gak penting itu. Kebanyakan minum madu sama susu malah sakit ntar. Oke. Nah, Alkitab luar biasa. Ditutup dengan kitab Wahyu. Coba dibaca. Wahyu 21 ayat 1. Tentang topik ini. Wahyu 21 ayat 1. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Jadi Alkitab memberitahu suatu hari nanti. Kan ini Yohanes diberi penglihatan. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi itu disediakan buat kita semua. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan ayat, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, itulah yang disediakan Tuhan. Apa itu? Bukan tas, bukan jodoh. Gimana sih? Itu langit yang baru dan bumi yang baru, kita nggak pernah lihat tuh. Nanti kita akan terpesona. Semuanya baru. Tubuh kita pun baru, terpesona kita. Mau Pak, mau. Iya, kita semua harus ketemu di sana. Amin ya. Mantep ini. Jadi kalau kita tahu tujuan kita, ini jelas loh, Alkitab itu padahal jelas. Nggak banyak orang belajar Alkitab. Dimulai dari kejadian, jatuh, oke, diganti yang baru. Nah, gitu. Ya. Tubuh yang lama ini karena dosa mati, oke, dikasih yang baru, diganti yang baru. Begitu ceritanya. Jadi kalau demikian, kalau kita tahu bahwa tujuan kita itu langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi, maka kita harus bersiap-siap. Hidup menurut model perjanjian baru tadi, bukan perjanjian lama. Udah nggak usah ribut soal berkat jasmani. Kita kerja keras saja yang pinter. Orang dunia aja yang nggak kenal Tuhan Yesus diberkati, apalagi kita. Asal jangan males. Kita kerja keras, jaga kesehatan. Udah mantep. Yang penting nanti aku mati, dikenal Tuhan. Dikasih tubuh baru, mantep udah. Hari ini kita nggak takut apapun kalau kita mengerti hal itu. Banyak orang nggak ngerti, Tuhan tolong, aku takut COVID. Gitu-gitu. Nggak usah takut. Kalau memang dipanggil pulang Tuhan, nggak usah COVID, apa aja bisa. Kalau dipanggil Tuhan, ya amin Tuhan. Kalau belum waktunya ya nggak bakalan mati kita. Amin ya. Coba tolong dibaca 2 Petrus 3 ayat 7 dan 10. 2 Petrus 3 ayat 7 dan 10. 2 Petrus 3 Ayat ayat 7 dan 10. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dari segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi nasibnya bumi ini, langit dan bumi ini di masa depan seperti itu, akan hilang lenyap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya, coba kita baca ya, solusinya apa?
Saya bacakan ya. 1, bukan, bentar. Ya. 2 Petrus 3 ayat 11. Saya bacakan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, yang tadi itu, oleh api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itulah yang harus kita lakukan. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Apa itu suci dan saleh? Nah ini, suci dan saleh itu bukan pakai jubah putih, agama, jalan ke sana ke sini, sering puasa, sering doa, qomat kamit. Bukan, itu orang aneh itu. Hidup suci itu, dimanapun kita ada, tidak harus di gereja, pakaiannya boleh merah, boleh hitam, nggak pengaruh luarnya. Hidup suci itu tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Dan kita persembahkan bagi Tuhan. Itulah hidup suci. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, baik engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup suci. Ya, intinya itu. Jadi sebelum Tuhan datang atau dunia ini akan hancur, mari kita hidup suci. Sebab tujuan kita Kanaan surgawi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi dan sebagainya ini akan lenyap. Bubar. Hilang lenyap, tak berbekas. Amin.